Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard thumma istawa 'alal 'arsy. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in 'ilma. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ada nabiyina wa habibina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'yadzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd. Ibadallah, duyufur rahman, a'azani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, nampaknya wajah-wajah yang bersinar karena ada lampu ya. Tapi insya Allah walaupun tak ada lampu, kita berharap dengan air wudhu yang kita basuh ke wajah kita, dengan wajah yang selalu ditundukkan di saat sujud dan rukuk, mampu menerangi kita ketika kita dalam kondisi yang sangat terjepit di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan subuh kali ini, semoga jikalau ada yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah di subuh kali ini, setiap langkah yang kita langkahkan itu berbuah pahala, berbuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saat ini dalam sebaik-baik hal, sebaik-baik keadaan, sebaik-baik waktu, yaitu di waktu subuh ini. Idza dhahabal fajr, kalau seandainya subuh itu hilang waktunya, dhahaba yauman kullah, maka pergilah seluruh hari ya. Itu salah satu kalimat para ulama. Kalau subuh itu sudah hilang, subuh itu sudah terlambat, subuh kok tidak sholat berjamaah, dhahaba yauman kullah, maka seakan-akan semua hari itu hilang. Pernah tidak kita terlambat sholat subuh? Enak tidak kira-kira? Terlambat, tidak bisa sholat sunnah fajar aja kita rasanya, ya Allah, dunia dan seisinya ini kok bisa terlambat, atau kok bisa tinggal, aduh udah komat pula gitu ya. Itu aja udah nggak enak, apalagi subuh udah hilang, apalagi subuh dipakai tidur panjang, tidak membaca Quran dan lain sebagainya, atau berzikir pagi, maka seakan-akan dunia tuh hilang semuanya. Maka alhamdulillah kita bisa duduk di sini dalam keadaan sebaik-baiknya, dalam keadaan berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya Hasan Al-Basri rahimahullah juga mengatakan bahwasanya subuh hari itu waktu di mana kita bisa menghirup nafas dengan lega, nafas yang enak. Betul apa tidak? Kira-kira dari malam
sampai pagi, sampai malam lagi. Waktu yang paling enak kita hirup napas itu kapan? Subuh hari. Kenapa seperti itu? Ya, tidak tahu ya kalau secara biologis seperti apa. Tapi Hasan Al-Basri gini, karena saat itu yang bangun hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari itu tak mampu dilaksanakan oleh orang kuat manapun kecuali dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subuh yang bangun orang beriman bukan orang munafik yang mulawwath, yang mana nafas orang munafik itu membuat polusi udara, kata Hasan Al-Basri. Coba. Jadi orang munafik itu nggak bangun di subuh hari. Isya subuh. Ya. Isya subuh itu di mana waktu masih gelap dan Nabi Muhammad SAW tidak bisa melihat secara sempurna wajah orang-orang yang mengikuti sholat saat itu. Jadi mereka lebih mudah untuk bersembunyi dalam kegelapan untuk tidak pergi ke Masjid Nabawi. Ini nafas yang paling enak di subuh hari karena hanya orang-orang beriman yang bangun tuh. Hanya orang-orang beriman yang dia menghirup dan mengeluarkan nafas. Jadi nafas yang kita hirup ini nafas yang begitu segar, di mana orang-orang beriman tengah memulai setiap kegiatannya di subuh bahkan menjelang subuh hari. Shalawat serta salam senantiasa tersampaikan, tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas. Kenapa kembali saya sebut? Karena materinya sebetulnya termasuk materi di khutbah Jumat kalau yang hadir saat itu ya, yaitu tentang sabar dan syukur. Kalau kemarin kita bercerita tentang Nabi Ayub, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, maka kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu rindu Bapak Ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, di saat itu ada seorang sahabat yang mampu menerima, ada sahabat yang tidak bisa menerima. Salah satunya yang bisa menerima adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memiliki beberapa istri. Saat itu Abu Bakar sedang berada di pinggiran kota Madinah dan tidak mendapati bersama Rasulullah. Di saat berita itu sampai kepada beliau, beliau memacu kudanya sekencang-kencangnya untuk melihat bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW. Dengan kalimat istirja beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu dibukalah penutup wajah beliau dan beliau mengecup kening Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, ya Rasul, engkau selalu baik wajahmu, baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan meninggal dunia. Ada satu sahabat yang tak mampu menerima dan semuanya menunjukkan satu cinta yang luar biasa. Ada di antara kita yang mungkin menyaksikan saudara kita meninggal dunia, kita nangis histeris. Ada yang tidak bisa melupakan, setiap kali namanya disebutkan pasti kita teringat dan kemudian menangis kembali, ya. Makanya salah satu hikmah takziah itu untuk menguatkan, yaitu azza ya'izzu, dia menguatkan. Takziah itu menguatkan. Makanya kalau kita sedang berada di rumah orang yang duka, itu kalau bisa tak usah tanya-tanya dulu Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang kita tanya-tanya pula kan, ya Allah, kasihan abangnya meninggalnya macam itu. Nangis kembali lagi dia. Padahal takziah itu untuk menguatkan. Maka datang di situ, katakan kalimat baik dan lain sebagainya. Salah satu yang tidak bisa menerima meninggalnya Rasulullah SAW adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia ketika orang-orang mengatakan tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat pedang, ya biasa mereka selalu membawa pedang saat itu untuk berjaga-jaga, langsung mengangkat pedang, man qala anna Muhammadan qad mata, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sudah mati, sini aku penggal dia. Itu teriak di mana-mana di sekitar
rumah Nabi Muhammad teriak itu. Sampai tidak ada orang yang bisa mencegah kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membaca salah satu ayat di dalam Quran surah Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Nabi Muhammad itu seperti Nabi Musa. Dia menghilang sebentar 40 hari untuk mengambil suhuf, untuk mengambil Taurat. Dibilang seperti itu oleh Nabi Musa, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pasti enggak meninggal. Begitulah cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada utusan dari Kisra Persia, dari Kekaisaran Romawi, ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad dengan sahabat itu seperti apa? Apa kata orang-orang utusan tersebut kembali ke kerajaannya? Demi Tuhan, kami tidak melihat ada orang pemimpin yang lebih dicintai oleh sahabatnya, oleh pengikutnya melebihi sahabatnya Muhammad mencintai Muhammad. Mereka seakan-akan ingin berperang ketika mereka ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi posisi ngambil saf pertama, posisi berdekat-dekat diri dengan Rasul itu seakan-akan mereka ingin perang, ingin berkelahi, kata orang-orang utusan non-muslim tersebut. Begitulah cintanya. Begitu pula kita lihat ada kisah di mana Bilal bin Rabah, beliau saat Nabi Muhammad meninggal dan tak mampu lagi mengumandangkan azan, di saat beliau menyandungkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak bisa lagi beliau mengeluarkan suara dengan satu kerinduan yang begitu hebat. Beliau memilih untuk hijrah. Di saat memilih untuk hijrah beberapa tahun di kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau pergi hengkang dari Madinah untuk sementara waktu untuk melupakan bagaimana Nabi Muhammad itu selalu meminta beliau untuk azan, meminta beliau untuk iqamah, minta beliau untuk bersiap-siap melakukan banyak hal dalam kebaikan. Maka beliau pergi dari Madinah. Ketika pergi itu beliau bermimpi, mimpi yang menandakan bahwasanya Rasulullah SAW sedang merindukan, ya, kota Madinah sedang merindukan suara Bilal bin Rabah. Maka di saat mimpi tersebut Bilal mengatakan, saya bermimpi bertemu secara makna, bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Rasul mengatakan, apakah engkau benci kepadaku? Kenapa engkau pergi? Kenapa engkau tak lagi mengumandangkan azan? Maka beliau kembali menjelang sampai ke Madinah, dan beliau lalu masuk ke Madinah. Orang-orang mulai melihat Bilal bin Rabah kerja. Beliau sudah datang ke Madinah. Beliau sudah datang ke Madinah dan berjumpalah dengan Hasan dan Husain. Satu persatu dikecupnya kening cucu Rasulullah SAW itu. Ya, dilihatnya bahwasanya wajahnya Husain sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Dilihatnya kakinya Hasan sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Tak tahan menahan tangis, maka mengalirlah di pipinya derai air mata tersebut. Lalu beliau mengumandangkan azan kembali. Di saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan kembali setelah beberapa tahun beliau tak lagi di Madinah, maka seluruh orang keluar rumah melihat bahwa di atas Masjid Nabawi sedang ada Bilal bin Rabah yang mengumandangkan azan. Maka suasana itu kembali membuat derai air mata seluruh masyarakat Madinah, kaum muslimin menitikkan air mata. Saking rindunya mereka dengan Rasulullah SAW. Dan kita sedang berbicara tentang sabar dan syukurnya Rasulullah SAW. Tidak ada nabi yang bisa lebih bersabar dibanding Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang paling bersyukur kecuali Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan apapun, dalam posisi apapun Rasulullah sedang menjalani, tidak ada sabar dan syukur yang paling hebat kecuali yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kemarin berbicara tentang Nabi Ayyub yang digerogoti penyakit, ya,
yang digerogoti penyakit amat hebat, seluruh tubuhnya kecuali lidah, hanya lidah yang tersisa ya. Dan beliau dibuang di pinggiran, maka Nabi Muhammad SAW mendapat satu ujian yang juga hebat. Betapa beliau dari pintu rumah itu selalu ada namanya onak dan duri yang diletakkan oleh Ummu Jamil, istri dari pamannya sendiri ya. Itu satu siksaan yang luar biasa. Kalau ada kita keluarga, semua orang kok bisa baik, ada satu keluarga benci betul sama diri kita, nama kita diburuk-burukkan di sana sini, kira-kira sakit nggak? Sakit luar biasa, sedarah dengan kita, tetapi bisa seperti itu sakitnya luar biasa. Itu salah satu ujian. Ada lagi dua orang yang sangat bejat dari kalangan Quraisy, saya lupa namanya siapa. Dia mempersiapkan kotoran unta itu, diambilnya, dikumpulkan usus-usus unta, jeroan unta dari tempat jagal itu, diletakkan di dalam ember. Rasulullah ketika sedang bersujud di hadapan Ka'bah yang masih penuh dengan berhala saat itu ya, ketika sujud ditumpahkan. Tak ada satu orang pun yang mampu membantu Rasulullah SAW ketika beliau bersujud ya. Dan beliau tidak bangkit sampai salah seorang datang kepada beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Celakalah wahai ayah yang mengotori punggungmu, celakalah wahai ayah yang mengotori wajahmu yang mulia. Dengan isak tangis yang luar biasa, Rasulullah kemudian mengusap pula air mata tersebut dari pipi Fatimah radhiyallahu anha. Jadi begitulah salah satu bentuk ujiannya. Dan ini ujian di mana Rasulullah dinyatakan sebagai nabi. Sebelum dinyatakan sebagai nabi, ujiannya juga berat. Bayi lagi Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu sekalian, itu udah banyak ujian yang dihadapinya. Apa ujiannya? Ayahnya meninggal. Itu beban psikologi ibu kalau tidak kuat, tidak tahu macam mana ya. Kita saksikan ada berita seorang ibu bunuh 3 anak ya, kemudian dipenjara. Apa jawaban ibu tersebut? Saya bunuh mereka, ya nggak tahu ya psikologinya seperti apa. Saya bunuh mereka agar mereka tak lagi merasakan kepahitan di dunia ini, kata dia. Jadi harapan ibu itu biar anaknya udah senang aja mati menuju akhirat, biar tak lagi merasakan pahitnya kehidupan di dunia. Itu psikologinya seorang ibu tuh ketika tak ada seorang bapak, tak ada seorang suami. Tapi itu selalu terus dilanjutkan sampai Siti Aminah tak memiliki ASI ya, air susu ibu untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Tak ada satu orang pun yang mau ngasih. Jangan diharap cerita Halimah As-Sa'diyah itu mudah, tidak. Beliau menyusui itu langsung bisa dapat susu, enggak. Nabi Muhammad tuh satu orang pun tak ada yang mau ngasih susu kepada dia. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dibayar, diusahakanlah oleh Siti Aminah walaupun saat itu dalam keadaan miskin. Ada satu yang datang, mana bapaknya? Ya, mana bapaknya tuh via Abu, setelah meninggal dunia bapaknya. Oh maaf Bu, kami pun dalam keadaan susah, kami balik dulu cari yang lain ya. Datang lagi satu orang sama gitu juga, datang lagi orang sama gitu juga. Bapak Ibu sekalian, itu kalau istri seorang ibu tak kuat itu nangis, ya Allah, anaknya nangis tuh. Sampailah Halimah As-Sa'diyah di sana. Halimah As-Sa'diyah ini punya kambing kurus-kurus, untanya pun kurus. Saking kurusnya untanya, kadang dinaiki oleh suaminya, kadang turun suaminya. Ya, untung tak gantian saja. Gantian sama mana kira-kira? Suaminya gendong unta, untanya gendong suaminya gitu ya. Saking kurusnya untanya itu, tiba-tiba lepas untanya. Padahal Halimah lagi nawarkan ke beberapa ibu-ibu yang sedang punya anak, karena ada musim seperti itu ya. Dan mereka selalu membeli ASI itu dari luar kota Makkah, dari daerah pedesaan, karena alami, makannya sehat ya, seperti itu. Tak juga sampai untanya ini kabur, masuk lari sana sini, masuk ke pekarangan rumah Nabi Muhammad SAW ya, rumahnya Abdullah, rumahnya Siti Aminah. Maka di saat itu dilihatlah
ngintip dulu dan ditanyalah, wahai ibu, apakah dia sudah disusui? Belum. Ini saya lagi sedang mencari-cari. Bolehkah saya menyusuinya? Biasanya susah cari, ini nawarkan sendiri dia. Akhirnya nawarkan sendiri. Oh iya, kami hanya ada beberapa harta kami, ayahnya sudah meninggal. Dikatakan seperti itu. Ayahnya sudah meninggal, disusui lah. Ketika disusui itu, maaf, ad-dira', ya, kantong asihnya Halimah As-Sa'diyah itu tiba-tiba penuh. Anaknya langsung diam disusui Halimah itu. Ya, dan itu berlangsung lama. Tiba-tiba unta yang tadi kurus tuh kok nampaknya kuat, nampaknya lebih berisi dibanding sebelumnya. Tak langsung gemuk, tapi dia kuat, lebih berisi dibanding sebelumnya. Kemudian diminta izin lah, Bu, izin, boleh enggak saya bawa aja pulang? Yang tadi susah-susah cari, setelah berjuang, ibunya Nabi Muhammad SAW dibawa, ya, dibawa ke salah satu tempat di Bani Sa'ad, ya. Di sana beliau sampai 4 tahun, dibalikkan, janjinya 4 tahun aja, 2 tahun atau 4 tahun, ya. Kemudian minta izin lagi, Bu, bolehlah saya bawa lagi. Dibawa lagi 2 tahun, sampai usia 4 tahun ada kejadian dibelah dadanya oleh 2 malaikat tersebut, dibersihkan al-qalb atau jantungnya Nabi Muhammad SAW, hatinya Nabi Muhammad SAW, ya. Saat itu dikembalikan, takut. Meninggallah kemudian kakeknya di umur 6 tahun kalau tidak salah, kakeknya meninggal. Terus kemudian dititipkan kepada salah seorang paman yang sangat mencintai beliau tapi miskin. Punya berapa anak? Ada yang menceritakan 8-9 anak, ya. Kalau Nabi Muhammad makan, ya, kalau sepupu-sepupunya makan, itu Nabi Muhammad nunggu, tak rebutan ngambil. Memang Nabi Muhammad tuh dari kecilnya udah baik, sifatnya itu udah baik. Kemuliaan siqayah rifadah, 7 kemuliaan Arab itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Walaupun Bani Abdul Muthalib lebih mendapatkan tentang memberi makan dan minum roti itu dari keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kemuliaannya orang-orang yang berhaji itu. Jadi dari kecil tuh udah baik. Dan beliau tidak makan duluan, dibiarkan sampai Nabi Muhammad menerima wadah untuk makan itu udah habis. Sampai ke beliau itu udah sisa-sisa saja. Dan itu disaksikan, dan itu berlangsung beberapa hari. Lalu ketahuan oleh Abu Thalib, marahlah Abu Thalib, kalau nanti makan jangan dibiarkan Muhammad yang terakhir, biarkan Nabi Muhammad yang duluan. Dipaksalah Nabi Muhammad, ambillah duluan susu dan kurma ini. Tak mau juga beliau, ambillah duluan. Akhirnya dipaksa diambil. Ketika beliau ngambil, Bapak Ibu, minum susu dan makan kurma itu, ternyata wadahnya setelah diambil anak yang kedua, ketiga, 4 Abu Thalib tak berkurang-kurang. Akhirnya di hari-hari berikutnya kalau mereka dalam posisi waktu makan, Nabi Muhammad disuruh duluan. Karena kalau Nabi Muhammad ngambil, lebih banyak jadinya gitu. Udah habis. Itu keberkahan Nabi Muhammad SAW, salah satu mukjizat beliau. Berlangsung waktu dan beliau berdakwah dalam keadaan yang sulit, bersembunyi-sembunyi di Darul Arqam. Itu cukup lama, menyampaikan dakwah, sholat diberikan kotoran, beliau begitu sabar. Itu Bapak Ibu sekalian, nabi-nabi selainnya, ya, selain Nabi Ulul Azmi itu juga diberikan seperti itu, tapi mereka tak sabar. Mereka tidak sabar. Siapa yang mengatakan seperti itu? Itu di dalam Quran yang menceritakan tentang nabi-nabi itu tidak sesabar Nabi Muhammad SAW. Nabi Yunus itu diberikan, semua nabi diberikan satu doa yang mustajab, ya, maka Nabi Yunus itu juga berdoa. Nabi siapa lagi yang berdoa? Nabi Nuh itu ya berdoa kepada Allah, ya Rabb, sudah dakwah 950 tahun tak dapat pengikutnya cuma 70-an orang. Ngangkat tangan doa, timpa musibah, tenggelam semuanya. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Maka selain Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, nabi-nabi yang lainnya itu tak sesabar seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyisakan satu doa, yang doa itu tidak beliau bacakan. Nanti kita sampaikan di
menjelang akhir nanti. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, beliau hidup dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Setelah beliau menikah dan beliau kemudian mendapatkan wahyu, menyampaikan risalah, ditolak, dicaci, dikatakan tukang sihir, beliau diboikot satu keluarga, beliau berdakwah ke Taif, harap-harapnya diterima malah dilempari batu oleh anak-anak. Itu yang paling sedih itu pulang dari Taif itulah salah satu yang paling sedih itu. Ya, istri baru meninggal, sampai ke rumah istri meninggal. Ya, setelah berdakwah itu istri meninggal. Tambatan hati Nabi Muhammad itu tidak lain adalah Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Paman yang menjadi satu tempat sandaran hidupnya meninggal. Tidak lama kemudian Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Bapak Ibu sekalian, ya, sandaran kekuatan Nabi Muhammad itu pamannya, lemes, pamannya itu meninggal. Satu-satunya pembesar Quraisy yang tidak beriman tetapi membantu Nabi Muhammad, Abu Thalib. Makanya hukumannya paling ringan di neraka. Karena kalau mengatakan la ilaha illallah masuk surga dia tuh. Tak usah beramal, mengatakan la ilaha illallah saja menjelang akhir meninggal dunianya itu masuk surga. Tapi karena di saat itu diorong-orong, apakah engkau ingin meninggalkan agama nenek moyangmu ya Abu Thalib? Ya paman, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Tak juga mau mengatakan. Diminta tawaran apapun Nabi Muhammad tidak mau. Begitu sabarnya Nabi Muhammad, ditawari apapun tidak mau, diiming-imingi apapun tidak mau. Ya, untuk melegalkan undang-undang, untuk melegalkan jangan katakan la ilaha illallah lagi. Apa yang engkau kehendaki Nabi Muhammad oleh Abu Thalib? Apakah wanita, apakah harta, apakah jabatan? Orang Quraisy kumpul seperti itu dari Urwah itu dan nawarkan kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak mau. Karena tahu kalau sibuk dengan wanita, sibuk dengan harta, sibuk dengan jabatan tuh orang pasti terlenakan, tak mungkin bisa menyampaikan dengan baik risalah kenabian yang sudah dititipkan kepada beliau. Sampai mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, law wada'u, kalau semua orang nih berusaha meletakkan matahari itu di tangan kananku, fi yamini wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, dan bulan tuh mereka ambil kok ditaruh di tangan kiriku. Itu kan satu hal yang berat. Nabi Muhammad sampai seperti itu. Ma atruku hadzal amr, aku tak akan pernah meninggalkan urusan ini. Hatta yudhirallahu, sampai Allah menunjukkan kemenangan, au uhlika duna, atau aku hancur saja dibanding aku harus menerima itu, lebih baik aku hancur, kata Nabi Muhammad SAW. Dan berlangsung kehidupan beliau itu sampai kemudian ada kafilah 60 orang, 12 orang dari Madinah, datang lagi 50-60 orang, dan beliau bersiap-siap. Di malam semua pemuda Quraisy disiapkan untuk membunuh Rasulullah SAW agar tidak disalahkan. Ya, di Dewan Darun Nadwah pembesar Quraisy sudah mempersiapkan ya terbunuhnya Nabi Muhammad. Tidak boleh dari satu orang. Itu Khalid bin Walid sudah menyiapkan, saya saja yang bunuh dia. Mampu Khalid, walaupun tidak tahu ya apakah mampu. Kalau secara fisik mungkin mampu, tapi berhadapan dengan Nabi Muhammad pun orang yang kuat. Ketika berhadapan dengan Rukkana, gunungnya orang Quraisy, orang Rukkana itu ya tumbang 3 kali. Tidak percaya Rukkana sekali lagi bergulat dengan Rasulullah. Tidak percaya lagi, bergulat lagi. Yang menang tetap Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah lebih pendek, tidak berisi seperti Rukkana saat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, beliau berhijrah ke Madinah, melakukan Fatu Makkah dan sebagainya. Beliau di saat di Makkah itu, sebelum hijrah itu, sempat orang Quraisy menawarkan gini, gini aja deh Muhammad, engkau doa kepada Allah, ya, yang itu diceritakan dalam Mu'jamul Kabir oleh Imam Tabrani di nomor hadis 7105. Ya, doa aja sih Muhammad, gini aja, minta sama Rabbmu jadikan Bukit Saffah. Bukit Saffah itu kan besar. Kalau di ton berapa ton itu kira-kira ya dok ya?
Berapa ton itu? Jadikan emas, kami beriman deh. Betul beriman? Iya, kami beriman. Minta sama Rabbmu itu jadi emas. Berdoalah Nabi Muhammad SAW. Lalu turunlah malaikat Jibril. Ya Muhammad, jika engkau mau, Bukit Safa ini akan menjadi emas. Tetapi ingat, kalau mereka tak beriman dengan janji mereka, la azzaballah bi'adzabin la yu'adzibuh. Kalau seandainya mereka tak beriman, kata Nabi Muhammad, setelah emas Bukit Safa ini jadi emas dan mereka ambil sebagai kekayaan mereka, mereka akan ditimpa azab dengan azab yang tak ditimpakan oleh umat sebelumnya. Atau engkau akan diberikan pintu taubat bagi umatmu dan rahmat. Dipikir oleh Nabi Muhammad, bal babut taubah war rahmah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, tidak pilihan yang pertama. Saya memilih pintu taubat dan rahmat bagi umatku. Jadi seperti itu. Kalau jadi Bapak Ibu, Nabi Muhammad tuh pragmatis orangnya. Oh, kayak ini bagus ini. Yalah. Oke, Jibril sampaikan kepada Allah, Safa ini jadi bukit. Selesai kenabian. Mereka masuk Islam gara-gara emas. Makanya Nabi Muhammad SAW itu melarang. Allah Subhanahu wa taala itu melarang orang tuh masuk Islam dengan paksaan. Kenapa? Akan punya rentetan-rentetan nanti di belakangnya. Atas sukarela lah kita masuk Islam. Dipaksa tidak mau Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa? Ada azab yang begitu hebat. Nah, umat Nabi Muhammad itulah khasnya Nabi Muhammad SAW. Ketika dikatakan bahwasanya nabiyyin al-anbiya mithlul bait, seperti rumah. Para nabi itu seperti rumah. Ketika masuk ke dalam rumah, ternyata ada salah satu dinding yang kosong. Kosong gara-gara tak ada ditutup dengan batu bata, dengan batako. Wa ana tilka lubna. Sayalah batu batako itu, yang terakhir itu. Dan beliau ini penutup para nabi. Kalaulah Nabi Muhammad umatnya pun dihancurkan, habis dunia. Kiamat tak ada namanya Rasfi Ramadhani, tak ada namanya Bang Awiryanto. Habis dunia. Tapi begitu hikmah kenapa kok kenabian itu diletakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang sabarnya luar biasa. Tak beriman, tetapi ada pintu taubat, tak jadi ditimpakan musibah. Khawatir Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad itu orang yang paling bersyukur luar biasa. Tidaklah ada harta yang dititipkan kepada beliau pasti diinfakkan, pasti disedekahkan. Ada yang bertanya kepada saya, ya Ustaz, Nabi Muhammad itu miskin atau kaya? Beliau kan miskin kehidupannya, tak punya apa-apa. Tak ada yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau meninggal dunia kecuali dir'ahu marhuna inda Yahudi. Nabi Muhammad meninggal dunia itu meninggalkan cuma satu saja, baju perangnya yang marhuna, tergadai di orang Yahudi bisa'in bithalathina sa'in min sya'irin. Rasul tuh saking sulitnya kehidupannya, ya, menjelang meninggal dunia itu menitipkan digadai, ya, kemudian Nabi Muhammad mendapat 30 sa'. 30 itu satu sa' itu 2,5 kilo atau 2,7 2,8 kilo. 70-an kilo sa' min gandum, dari gandum. Untuk makan gandum itu beliau sampai nggadaikan baju perang beliau tuh. Indah Yahudi lagi, kepada orang Yahudi. Kenapa kok kepada orang Yahudi Nabi Muhammad? Ini satu kekhususan Nabi. Nabi itu tak aji mumpung, harga ikhwan lah, nah, kan kita gitu. Bisa lah. Berapa net bang? Harga 100, mintanya 50. Memang keterlaluan kadang-kadang kita. Harga 100 minta 50. Padahal sedekah yang terbaik adalah membeli barang jualan dari saudara kita sesama muslim. Itu paling baik. Dia tak tersakiti. Karena manna wal adza itu menggugurkan pahala infak dan sedekah. Manna itu mengungkit-ungkit pemberian. Adza demikian. Adza itu memberikan satu kata-kata yang tak baik. Nih Pak, terima Pak.
besok jangan ulangi lagi ya, misalnya gitu. Lalu diterima, memberi bantuan, kamera harus nampak. Sekarang kan gitu kan, walaupun niatnya mukhlas, tapi kadang-kadang dengan hal-hal seperti itu mencacati. Nah, Nabi Muhammad tidak mau dari kawan-kawannya. Kenapa? Kalau kawannya diminta pasti dikasih. Sahabat tuh diminta sesuatu pasti dikasih. Apa yang tak dikasih oleh sahabat tuh? Nyawa pun dikasih oleh sahabat. Fawalladzi nafsi biyadi ya Rasulullah. Ya, dan demi zat yang nyawaku berada di tangannya, apa yang engkau minta, nyawa pun dikasih. Ya, nyawa pun dikasih. Waktu Rasulullah nengok Abu Hurairah, apa guru sebetul Abu Hurairah? Ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau ajak aku berperang nih saat ini. Hanya saja aku ketika malam menjelang, aku rindu untuk berjumpa dengan engkau. Ketika malam sudah berlalu, pagi menjelang, aku rindu untuk berjumpa engkau di malam hari. Aku takut aku meninggal dunia sementara aku tak bisa dekat denganmu. Itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang tak dikasih? Makanya digadaikan kepada orang yang tak kenal. Takut dikasih gratis. Kita kalau bisa, sana aja beli itu. Ikhwan kita tuh, nanti bilang aja nama abang. Bilang aja nama abang. Dapat gratis tuh. Harga ikhwan tuh dikasih mahal. Harga ikhwan tuh kalau bisa kasih pas. Yang menjual ngasih harga murah, yang membeli kasih harga mahal. 5.000 Bapak Ibu, 5.000, 10.000 lebihnya. Kadang kita itu ketika belanja di mall, belanja di supermarket besar, ini harganya lebih mahal misalnya ya minuman ini. Atau ada satu benda lah lebih mahal tuh dibanding tempat yang lain. Yang pajaknya tak begitu mahal, kita beli di situ karena tempatnya sejuk, dingin, bertingkat, ada mainan anak-anak di tingkat yang paling atas. Kita bela-belain pergi ke sana. Lebih duitnya, tak ada kita ngomel-ngomel. Ketika di pasar, Bu, berapa si ikat kangkung nih? 3.000 bang. Malah mahal kali. Kemarin masih 2.000, 2.500. Iya, harga pupuk naik. Gitu kan? Iyalah, pergi ke sana. Memang dapat lebih murah. Pas promo, baru buka warung tokonya. Nah, sana lebih murah, mahal betul. 500 rupiah cuma. Kita banding-bandingkanlah sayur tuh. Itu teganya ibu-ibu. Itu teganya ibu-ibu kadang-kadang ya. Kita banding-bandingkan. Tapi harga-harga pakaian dan sebagainya tak kita banding-bandingkan. Yang jualan kecil tuh rata-rata UMKM kecil itu kaum muslimin. UMKM besar, yang usaha-usaha besar itu rata-rata orang non muslim, Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai seperti itu. Beliau tidak meninggal dunia kecuali meninggalkan adanya baju perang yang digadaikan Nabi Muhammad. Suatu ketika pun datang dalam riwayat hadis Ahmad dan An-Nasai, datang malaikat Jibril, arada alayya rabbi liyaj'ala batha Makkah zahaban. Datang kepadaku Rabb menawarkan kepadaku bahwa bukit-bukit baris sekitar Mekah itu jadi emas. Faqultu la ya Rabbi. Maka aku katakan kepada Rabbku, tidak ya Rabb. Da'ni, biarkan aku ashba' yauman wa aju'u yauman. Biarkan aku sehari kenyang, sehari lapar. Idza syabi'tu, kalau aku kenyang, fahamituka wa syakartuk, aku bersyukur dan memuji namamu. Jikalau aku dalam keadaan yang lapar, fatadarra'tu ilaik, maka aku menundukkan hati kepadamu. Jadi Rasulullah itu mintanya sesuatu yang tak diminta orang, diminta oleh Rasul. Kita tuh bisa nangis. Bapak Ibu baca Sirah Nabawiyah, Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi, baca ya. Pasti di 100 lembar pertama Bapak Ibu ada nangis itu. Kalau hati kita bersih pasti ada nangis. Jadi yang tak diminta orang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau bersyukur dan sabarnya menghadapi dunia. Beliau lebih rela lapar di dunia ini
susah di dunia ini untuk mendapatkan satu kesenangan hidup yang begitu hebat di akhirat kelak. Bahkan jannah pun tak terbuka kecuali oleh Nabi Muhammad SAW. Biarkan aku lapar sehari, kenyang sehari. Maka Rasulullah mempraktekkan puasa Senin Kamis, puasa Daud beliau. La haula wala quwata illa billah. Jadi begitu beliau, Masya Allah tabarakallah, ya. Dan beliau juga di dalam hadis Samrah bin Jundubin, dari sahabat Samrah bin Jundub, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah itu pernah ngomong, dan Jundub ini dapat kata-kata Rasulullah ini, Samrah bin Jundub ini, inni la'aliju hadhil ghurfah, aku ini khawatir betul, katanya, di kamarku ini, ya, saya khawatir betul di kamar ini. La'aliju hadhil ghurfah ma alijuha hina idzin illa khasyata, aku bukan khawatir apa-apa, hanya saja aku khawatir aku buka pintu kamar, masuk ke dalam kamar, anna fiha malun, di dalamnya ada uang, di dalamnya ada harta, fa utawaffa, ya, kemudian aku dimatikan oleh Allah, walam unfiqhu, dan aku belum menginfakkannya. Subhanallah, kita Pak, di kamar kita duit entah berapa ya Pak. Aku khawatir, kata beliau, ya. Begitu beliau syukurnya, bentuk syukur beliau itu begitu, sabarnya beliau begitu. Di balik kata sabar ada syukur. Sudahlah sabarnya seperti itu, sekian banyak musibah, kemiskinan yang melanda beliau. Jadi beliau ketika ada yang bertanya tadi, saya jawab, beliau kaya dan miskin dalam satu waktu. Ya, beliau tuh sekali dapat perang itu 1/5, Pak. Bagian dari Allah Subhanahu wa taala, lillahi walirrasuli. Itu 1/5. Kalau dapatnya 1 triliun, 1/5-nya berapa kira-kira? 20%-nya berapa kira-kira? 1 triliun. Hah? 200 miliar. 1 ukiyah emas tuh saya lupa, 1 ukiyah tuh berapa ya. Intinya berkilo-kilo lah emas tuh. Kalau lah dapat perang tuh kilo-kilo itu emas. Hewan ternak tuh yang tercatat di perang Hunain itu 16.000 ekor. 16.000 ekor tuh siapa yang punya di sini? 16.000 ekor. Itu langsung dikasih. Nabi Muhammad tuh sekali ngasih lembah sana. Itu untuk fulan yang baru hijrah. Orang-orang Quraisy Makkah ketika Fatu Makkah itu. Sampai ada satu rasa iri dari kaum Ansor di Madinah. Ketika ada bunyi bisik-bisik, ya Muhammad, engkau tak adil. Orang tak adil ini cikal bakal orang Khawarij yang terlalu berlebihan dalam menjalankan agama, yang dia keimanan keluar dari dadanya lebih cepat dibanding anak panah keluar dari busurnya, kata Rasulullah SAW. Ya Bapak Ibu, beliau seperti itu. La ahliju, saya ini khawatir kalau dalam kamar saya ini ada barang. Saat ini di rumah kita itu bukan duit lah, barang aja udah banyak nampaknya. Sampai susah kita menyusun barang-barang di rumah kita tuh. Betul apa tidak? Ya, sampai susah kita menyusun barang. Nah, kemudian didapati juga Rasulullah SAW itu sholatnya panjang sekali kalau malam. Sepertiga malam beliau bangun. Sampai Bunda Aisyah tuh sesekali coba ngomong, ya Rasul, alam takun ma'asuman, alam takun madmunan. Engkau kan sudah dijamin masuk surga. Engkau kan maksum. Sebelum tak dihitung dosa, setelahnya tak dihitung dosa. Kenapa engkau ibadah seperti ini? Jawabnya penuh singkat dalam kalimat yang kita catat hingga hari ini. Afala akunu abdan syakura. Tak boleh emangnya saya jadi hamba yang bersyukur. Nabi dijamin masuk surga, dekat dengan Allah, Nabi yang paling sabar yang pernah ada, innahu awwab, yang paling taat, amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mau sholat sampai pecah-pecah, bengkak-bengkak. Itu satu hal yang sangat menakjubkan dan suri tauladan bagi kita. Kalau kita sering dengar kalimat Ustaz dia, bukan Nabi menghadapi hisab menegangkan, ya,
dosa banyak. Bapak Ibu mau masuk dalam surga? Mau. Ya. Masuk dalam surga mau, ini syuruk ya. Masuk dalam surga mau, tapi dosa banyak. Mungkar belum hilang, maksiat ada masih sikit-sikit, tiap hari ada. Tapi mau masuk dalam surga. Ajib ya, kalau orang Arab bilang ajib gitu. Ibadah sedikit, yang diinfakkan sedikit. Nabi Muhammad SAW adalah salah satu sosok. Di dalam yang lainnya, ma yasurruni, dalam riwayat Mu'jamul Kabir juga, nomor hadis 2724 dalam Mu'jamul Kabir, disebutkan oleh Imam Tabrani, riwayat Imam Ahmad, sanadnya thiqah, hadisnya hasan. Beliau mengatakan demikian juga, ma yasurruni anna li ahli Muhammad Uhudan zahab. Saya enggak senang kalau Uhud itu jadi emas. Kemudian emas tersebut tidak aku infakkan, hatta unfikhu fi sabilillah. Sampai aku infakkan di jalan Allah dan aku ninggalkan 1 dinar atau 2 dinar saja. 1 dinar 2 dinar untuk apa? Lidainin, untuk bayar hutang. Kalau aku meninggal dunia kok ada hutang. 1 dinar berapa? 4,25 gram. Kalau 1 gram saat ini 1 juta rupiah, ya 5 juta lah lebih kurang. Paling enggak ada 5 juta, 10 juta lah menjelang meninggal dunia. Masya Allah, tabarakallah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sedang ajib bereuforiya dengan Nabi Musa yang dia bisa membelah lautan, Nabi Ibrahim yang tak terbakar, maka Nabi Muhammad SAW ada kitab Al-Quran yang diberikan sebagai petunjuk bagi kita. Yang bacanya saja bisa jadi sahib, apalagi yang mengamalkan. Apalagi yang mengamalkan. Dan setiap ayat yang memberikan sebuah permisalan, percontohan, itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Salah satu contoh, innallaha la yastahyi, kemarin saya ceritakan kepada ummahat, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha wa ma fawqaha. Allah tuh enggak malu ngasih permisalan, kasih petunjuk kepada manusia walaupun dengan 1 ekor nyamuk. 1 ekor nyamuk. Wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru faya'lamuna wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Kalau orang kafir nanya, ngapa sih Allah kok ngasih permisalan dengan nyamuk, tapi bagi orang beriman itu kebenaran. Kenapa? Ada enggak manusia yang bisa nyiptain nyamuk persis gedenya seekor nyamuk? Enggak ada. Nyamuk itu kecil, punya kuman enggak? Nyamuk itu punya alat kelamin enggak? Punya. Di alat kelaminnya nyamuk itu punya kuman. Kumannya segede apa tuh coba? Allah tuh ngasih permisalan kecil, tapi nggak ada yang mampu nyiptain seperti itu. Halusnya kaki nyamuk tuh seperti itu ya nggak ada. Sekarang sudah diciptain, baru didemonstrasikan di kemiliteran orang Barat ya, apa Rusia, apa Amerika saya lupa, di mana drone itu diciptakan kecil sekali, kemudian dia bisa nyasar ke orang yang dituju, yang kemudian ketika sampai ke keningnya meledakkan kepalanya. Itu kecil, tapi masih kecil lagi nyamuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak malu nyiptain. Nah, itu mukjizat Nabi Muhammad, baru 1 ayat. Belum ayat-ayat yang lainnya. Kalau kita sedang bangga, Nabi Musa bisa tongkatnya bisa jadi ular, Nabi Ibrahim tak terbakar. Ya. Nabi Ismail alaihissalam tak jadi disembelih dan sebagainya. Nabi Muhammad, tiap ayat yang ada di dalam Quran itu mukjizat bagi kita. Mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak lagi. Banyak sekali. Maka saya sedang memilah sebetulnya apa yang diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saking syukurnya beliau tuh khawatir sekali, tak bisa tidur beliau kalau ada benda barang di kamarnya. Maka cobalah kita niru seperti beliau ini, bisa enggak kira-kira ya, khawatir seperti itu. Khawatir, paling tidak ada sisa-sisa bolehlah di rumah tuh untuk jaga-jaga sakit dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya apa? Kalau kita mampu bersabar seperti Rasulullah SAW ini,
maka tidaklah ada pahala yang lebih besar dibanding pahala kesabaran, karena Allah tak membalas dengan hitungan angka. Fa inna Allah yuwaffas sabirun, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah membalasnya dengan hitungan yang tidak terhingga. Dan apa hikmahnya kita mempelajari rasa syukurnya Nabi Muhammad? Kita lebih bisa nerima kehidupan kita nih seperti apa, Bapak Ibu. Susah-susahnya hidup kita nih dibanding hidupnya Nabi Muhammad, jauh lebih susah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah dari Nabi, para sahabat, orang-orang soleh, sampai terus ke bawah. Yang paling hebat itu ya para nabi ujiannya. Kalau kita tak soleh, kita sudah mengeluh, belum apa-apa, ya, belum apa-apa dibanding sahabat-sahabat lainnya. Kalau kita tak merasa tak soleh, tapi kita tak sabar, kita tak syukur dengan apa yang kita miliki, kecil gitu, masih kecil lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan rasa syukur itu kita pun mampu mengumpulkan harta. Masjid Jami ini bisa cepat selesai nih. Kalaulah Nabi Muhammad tuh ada agak 10 orang aja di Kota Rengat ini selesai itu. Kenapa saya yakin di Kota Rengat ini yang punya tabungan di ATM-nya lebih dari 20-50 juta tuh ada pasti. Pasti selesai itu. Allahu Akbar. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat renungan kita pada kesempatan kali ini, dan semoga kita bisa memberikan santunan kepada anak-anak yatim, kepada pendidikan Islam, kepada masjid yang sedang terbangun, para janda yang belum makmur hidupnya, ditinggal suami dan lain sebagainya. Demikian kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab, wallahu waliyyu taufiq wasadad. Allah waliyus sadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.